Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami. Di sini kami akan membahas tentang geopolitik. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada definisi geopolitik. Nanti terbagi menjadi dua, yaitu definisi secara etimologi dan definisi secara bahasa. Terus untuk sebab yang kedua ada teori-teori tentang geopolitik, di mana teori ini akan membahas beberapa teori geopolitik dari 3 pakar, yaitu ada Friedrich Ratzel, Rudolf Gehlen, dan Karl Haushofer. Terus sebab yang ketiga akan membahas tentang wawasan Nusantara, di mana pada bab wawasan Nusantara ini akan membahas tentang kedudukan wawasan Nusantara, fungsi wawasan Nusantara, dan tujuan wawasan Nusantara. Kita akan masuk ke bab yang pertama, definisi geopolitik. Secara etimologi, geopolitik itu terdiri dari dua kata, yaitu geo dan politik. Di mana geo sendiri atau geografi mempersoalkan tata ruang, yaitu sebuah sistem dalam hal menempati sebuah ruang di permukaan bumi. Pernyataan ini disampaikan oleh Preston A. James. Terus ada politik, yaitu kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Kemudian secara bahasa, geopolitik merupakan sistem politik atau peraturan-peraturan yang berbentuk kebijaksanaan nasional dengan didukung oleh aspirasi nasional geografik. Kepentingan yang titik beratnya ini terletak pada pertimbangan masalah geografi, wilayah, dan teritorial dalam arti luas suatu negara, di mana apabila dijalankan dan berhasil akan memberi dampak langsung kepada sistem politik sebuah negara. Selanjutnya tentang teori geopolitik akan disampaikan oleh teman saya, Mas Aulia Oreobimo. Dipersilahkan. Ya, untuk teori geopolitik ini yang pertama dari Friedrich Ratzel menyatakan bahwa negara dalam hal-hal tertentu dapat disamakan dengan organisme atau makhluk hidup, yaitu mengalami fase kehidupan dalam kombinasi dua atau lebih antara lahir, tumbuh, berkembang, mencapai puncak, surut, kemudian mati. Inti ajarannya ini adalah ruang yang ditempati kelompok-kelompok politik atau negara-negara ini yang mengembangkan hukum ekspansionisme baik di gagasan, perutusan maupun bidang produk. Untuk selanjutnya, menurut Rudolf Gehlen, ini negara merupakan satuan dan sistem politik yang menyeluruh dan meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demopolitik, sosial politik, dan keratopolitik. Sebagai organisme yang hidup dan bersifat intelektual, negara wajib dan harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya melalui ekspansi. Yang ketiga dari Karl Haushofer, itu melanjutkan pandangannya dari dua ahli yang sebelumnya, terutama pandangan tentang Lebensraum atau ruang hidup dan paham ekspansionisme. Ekspansionisme yaitu mengembangkan wilayahnya atau memperluas wilayahnya. Karl Haushofer mengungkapkan bahwa jika jumlah penduduk suatu wilayah negara semakin banyak sehingga luas wilayah tidak dapat menampung lagi, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang hidup bagi warga negaranya. Untuk selanjutnya, wawasan Nusantara akan dijelaskan oleh Mas Lutfi. Ya, terima kasih. Masuk di kedudukan wawasan Nusantara. Indonesia sebagai negara tentunya memiliki strategi geopolitiknya sendiri. Strategi geopolitik Indonesia di sini disebut dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki kedudukan sebagai visi bangsa dalam menuju masa depan, yaitu menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh. Nah, dalam paradigma nasional, posisi atau kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, wawasan Nusantara di sini kedudukannya sebagai Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan dasar berkedudukan
sebagai landasan ideal. Lalu yang kedua ada UUD 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga adalah GBHN, garis besar haluan negara, yaitu sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional yang berkedudukan sebagai landasan operasional. Lalu yang keempat, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Lalu yang terakhir ada sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional. Yang selanjutnya di sini adalah fungsi wawasan Indonesia sebagai strategi geopolitik Indonesia. Fungsi wawasan Nusantara di sini yang pertama adalah konsepsi Nusantara di forum internasional diterima dan diakui. Lalu yang kedua, wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Yang ketiga, penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Yang keempat, fungsinya adalah untuk pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup, memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Lalu yang fungsi terakhir adalah pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Nah, tujuan wawasan Nusantara di sini dapat dibagi menjadi dua, yaitu tujuan keluar dan tujuan ke dalam. Nah, tujuan keluar di sini yang dimaksudkan adalah terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia internasional yang serba berubah dan ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mengembangkan hubungan kerja sama dan saling menghormati. Lalu yang tujuan ke dalam adalah menjamin persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional antara lain politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ya, lalu ini selanjutnya ada beberapa referensi yang kami pakai. Mungkin kami. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.